Oke, selanjutnya tentang pembentukan saluran pernapasan atau paru-paru. Di mana seperti yang saya jelaskan tadi, saluran pernapasan itu berasal dari saluran pencernaan yang mana diawali dari pembentukan kuncup saluran pernafasan yang berada pada tengah-tengah dasar faring. Nah, jadi kita lihat ya bagian biru ini. Bagian yang kuning kan awalnya tabung pencernaan. Kemudian di bagian dasar dari faring tadi akan terbentuk kuncup yang nantinya akan membentuk saluran pernafasan. Oke, perkembangan berikutnya, kuncup tadi akan mengalami proses pemanjangan, kemudian dia akan bercabang. Cabang inilah yang nantinya akan menjadi bakal bronkus. Kemudian, jika kita perhatikan, awalnya kedua tabung ini saling berhubungan. Namun, lama-kelamaan akan terpisah. Nah, yang memisahkan adalah sekat yang dinamai tracheoesophageale. Adanya sekat tersebut sehingga akan memisahkan antara bagian tabung pencernaan dan tabung pernafasan. Perkembangan berikutnya, bronkus nantinya akan bercabang menjadi bronchiolus. Bronchiolus nantinya akan bercabang semakin banyak dan semakin kecil atau semakin sempit. Proses bertambahnya cabang bronchiolus tadi juga diiringi oleh meningkatnya jumlah pembuluh darah. Nah, seperti pada gambar ya, ini adalah bagian pembuluh darahnya. Berikutnya, pembentukan alveolus. Di mana pembentukan alveolus itu terjadi apabila bagian bronchiolus ini akan berubah bentuk yang awalnya kuboid menjadi pipih atau sel gepeng tipis dan membentuk kantung-kantung udara. Nah, inilah awal mula pembentukan alveolus. Oke, berikut ini merupakan gambaran dari alveolus. Kemudian di sini saya menandai bagian yang sangat penting yang disebut dengan lapisan surfaktan. Kenapa itu penting? Akan saya jelaskan. Nah, paru-paru harus mampu menarik oksigen saat nafas pertama bayi baru lahir. Untuk mencapai hal ini, sel-sel alveolar mengeluarkan surfaktan ke dalam cairan yang membasahi paru-paru. Surfaktan ini terdiri dari fosfolipid, sphingomyelin, dan lecitin yang disekresikan di akhir kehamilan. Nah, jadi lapisan ini nantinya akan mensekresikan suatu zat yang akan disekresikan ke cairan yang membasahi paru-paru tadi. Nah, adanya surfaktan ini memungkinkan sel-sel alveolar menyentuh sama lain namun tidak menempel. Nah, jadi dia tuh bersentuhan namun tidak menempel. Jadi apabila ada oksigen masuk, dia langsung bisa memisah, tidak menyatu karena dia tidak bisa menempel karena adanya pulmonari surfaktan tadi. Nah, apabila bayi baru lahir prematur, sehingga dia tidak siap akan pulmonari surfaktannya, sehingga bayi tersebut nantinya akan mengalami kesulitan bernafas. Atau bisa dikatakan paru-parunya masih belum matang. Sehingga apabila bayi baru lahir itu biasanya dibantu oleh alat pernafasan. Oke, berikutnya menjawab pertanyaan bagaimana sih cara saluran pernafasan itu dapat terspesialisasi menjadi bagian yang berbeda? Sama jawabannya, karena adanya sinyal dari sel tetangga. Namun secara detail, seperti dalam tabung pencernaan, kekhususan mesenkim regional menentukan diferensiasi tabung pernafasan yang berkembang. Epitel pernafasan merespon dalam dua mode yang berbeda. Pada daerah leher akan tumbuh lurus, yakni pembentukan trakea. Sedangkan bagian yang sudah memasuki toraks nantinya akan bercabang dan membentuk dua bronkus dan akhirnya membentuk paru-paru yang utuh. Jadi adanya sinyal dari mesenkim yang nantinya akan menentukan perkembangan dari tabung pernafasan tadi. Nah, dari perkuliahan ini, poin-poin penting yang harus kalian ambil adalah endoderm itu akan membangun saluran pencernaan dan saluran pernafasan.
4 pasang kantong faring nantinya akan membentuk tabung Eustachius, kelenjar amandel, kemudian timus, kelenjar paretroid, dan juga tiroid. Jaringan usus terbentuk oleh interaksi timbal balik antara endoderm dan mesoderm. Mesoderm yang terregionalisasi kemudian meninstruksikan tabung endoderm untuk menjadi organ yang berbeda. Kemudian tabung pernafasan berasal dari kuncup tabung pencernaan. Kemudian spesifik